bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan hadir dalam majlis muzakarah kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Maka jemaah yang dirahmati Allah, sekarang kita muzakarah suratul Ikhlas. Kemarin surat Al-Fatihah, sekarang suratul Ikhlas. Bahasa Indonesia sekedi jemaah harap dengan Wonogiri. Adin saya ngerti. Suratul Ikhlas niki artinya suratul tauhid. Artinya surat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ikhlas ini memiliki 20 nama. Selain nama Al-Ikhlas, ada 20 nama lain. Salah satunya yang pertama Al-Ikhlas, yang kedua At-Tanzil, yang ketiga At-Tajrid, yang keempat An-Nisbah liqaulihi fi su'ali ansib lana rabbak. Nama yang keempat dari surat Al-Ikhlas An-Nisbah. Yang kelima An-Najat. Yang keenam Al-Wilayah. Lianna man ta'allaqa biha atallahu al-wilayah. Kenapa dikatakan salah satu nama surat Al-Ikhlas ini suratul wilayah, surat wali. Saya karang amalan surat Ikhlas yang dipiak jadi wali. Siapa saja yang istiqomah mengamalkan suratul Ikhlas, maka diberikan oleh Allah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh tadi sudah An-Nisbah. Kemudian yang kedelapan Al-Ma'rifah, lianna man fahimaha arafallah. Nama surat Ikhlas yang kedelapan suratul Ma'rifat. Suratul Ma'rifah. Karena barang siapa yang faham, saya ketahuan kenen suratul Ikhlas, maka akan dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan faham surat Ikhlas saja, maka dia akan menjadi orang yang arif billah. Kemudian yang ketujuh Al-Jamal. Yang kesembilan Al-Jamal. Al-Jamal lidalatihi ala jamalillahi ay ittisafihi bi kalimati wa tanzihin naqais. Kemudian yang ke-10 Al-Mukashkishah ay al-mubri'ah minasyirqi, yaitu yang membebaskan kita dari sifat munafik. Kemudian yang selanjutnya yang ke-11 Al-Mau'izah, yaitu surat penjaga. Karena barang siapa yang ingin selamat daripada sihir, maka hendaklah membaca suratul Ikhlas. Ini belum masuk pembahasan, baru nama-namanya saja. Kemudian yang ke-12 As-Samad. Selain namanya suratul Ikhlas, namanya surat As-Samad. Maka dalam riwayat lain dalam kitab Nasahil Ibad, dulu Imam Abu Rabi' pernah makan satu meja, satu nampan dengan seseorang yang kasyaf kepada, yaitu Allah berikan kelebihan bisa menembus alam kubur. Maka satu ketika anak pemuda itu menangis, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" "Wahai Tuan Syekh, ketika saya berdiri di depan Anda, makan bersama Anda, saya seolah-olah melihat kedua orang tua saya sedang berada di neraka." Masya Allah. Maka disuruh dia Iqra' Samadiyah. Bacalah surat Samadiyah. Apa maksud surat Samadiyah? Suratul Ikhlas 1000 kali.
maka dikatakan itaqul kubra, pembebasan besar-besaran. 1000 kali. Nah, di sana kata 100.000 kali. Nah, tapi walau kana sinina, walaupun dikredit bertahun-tahun. Jadi kalau di lembut niatan dengan doa sama mati baca suratul Ikhlas sampai 1000 atau sampai 100.000, apalagi, maka walaupun karem di neraka dengan doa bebas seketika. Tuh dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, yang di situ ada Imam Abu Rabi namanya. Nah, jadi laik lamut dia sempat berbakti, mungkin dia sempat luik salat dengan taat, ya wiritan baca ni. Nah, luik je anak terbagi kamu baik ni 1000. Mungkin kamu baca ni selama biru, maka baik mati wah. Nanti minta neraka. Masya Allah, murah nenek. Lamun tahun caren. Masya Allah. Pira baru 1000. Maka bebas dari neraka, yaitu ataqul kubra, pembebasan besar-besar. Kalau mengucapkan la ilaha illallah 70.000, itu dikatakan itaqus sugra, baru bebas kedik. Nah, kalau zikirnya 70.000 kali baru dikatakan bebasan kecil-kecilan. Tapi kalau suratul Ikhlas 1000 kali, maka dikatakan pembebasan besar-besaran. Nanti baca di kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Banten. Jadi namun milih pembebasan senina, keluarga, kemudian dengan taat lekan api neraka, bebasan si suratul Ikhlas. Lagu sak milih, sak kangen jok dengan toa. Namun dia kangennya sepinati. Ya, itu suruh Malik mengurangi kedua. Ngeregak jauh nenek itu yang keterangan. Nah, walaupun dibaca bertahun-tahun sampai jumlah 1000 no kredit Andai kawak misal nanti kan. Ndek go sekali ndek kawak 1000 kali sejelo, misal 20 sejelo, lagu deman 1000 deman bebas. Nah, lamun waktu itu 1000 ya mun bebas. Berarti 3 tangga dengan toa ngone-ngone tersiksa. Uli marak misal arwan jabayah hutang, arwan bebas lekan hutang. Telatan jabayah hutang, telatannya walaupun jabayah pada jabayah. Nah, kira-kira milih apa ndek? Nah, kamu milih je amalah, namun ndek yang dia masalah. Ya. Maka nah, jadi itu artinya tadi suratul Ikhlas. Sebagian lemak cerombok lu aran. Tahu dalam surah Ikhlas jemaah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira dia mau 1000 dalam sebulan? Nah, sebulan. Ye si tebus. Ye si tebus ina amak lek neraka. Timbang wajib tamen neraka si maksiat bebas sekaligus. Ye kena itaqul kubra, pembebasan besar-besaran. Bagi yang sayang sama ahli keluarganya yang terjerumus di neraka. Masya Allah. Kemudian suratul Ikhlas niki juga sekaligus pemelihara dari semua sihir, dari semua begik santet.
Sebagaimana jelas, man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yamini thumma qauluhu sallallahu man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fa iza kana yaumul qiyamah yaqulu rabbi azza wa jalla ya ibadi udkhul bi yaminikal jannah. Nah, maka barang siapa yang waktu tidur dia baca suratul Ikhlas 100 kali, maka nanti pada hari kiamat Allah langsung yang panggil, wahai hambaku, berdirilah kamu di sebelah kananku. Masya Allah. Nih saya baca 100 kali sedek mantin. Apa firman nenek? Panjak nganjeng kilik kanan aku. Nah, ia langsung Allah Ta'ala kena menu. Masya Allah. Langsung kes. Sadu apa pendek? Nah, lamu kangen diri. Lamu, nah, Masya Allah. Kemudian mang qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat buniya lahu qasran fil jannah. Tapi barang siapa yang baca 10 kali kapan saja, maka itu harga satu istana di surga. Satu istana. Baca 10 kali mau istana sekik. Baca 20 kali mau istana 2. Baca 30 kali dapat istana 3. Kapanpun dibaca. Nah. Kemudian man qara'a qul huwallahu ahad fi maradhihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi aw wa amina min da'datil qabri wa hamlatul malaikatu yaumil qiyamah bi akfiha hatta tajayyazahu minas siratil ilal jannah. Jadi barang siapa yang baca qul huwallahu ahad ketika dia sakit, maka dia akan bebas 100% dari semua pertanyaan kubur. Bebas dari semua fitnah kubur. Engkau ada ketuaan kena marabbuka wa man nabiyuka darak. Ndek nyata ketuaan kena ndek perlu bacaan talqin. Wah ketahuan ndek wah bebas le kan? Pertanyaan mungkar nakir. Saya baca waktu sakit ya milih mati. Barang siapa yang membaca ketika sakitnya, yang mana sakitnya itu membawa kepada kematiannya, maka dia tidak akan dikenakan pertanyaan kubur. Maka ndek perlu malik iza salaka muwakkalani bik marabbuka, ndek perlu. Kembe bebas dia dari semua pertanyaan. Masya Allah. Memberembi keseram jamaah ketuan di kubur. Ni ndek bayangan ketuan di kubur lampak jok Mataram dait razia ketuan sim istengka doa mekeleger. Sila lamun ndek jauh tumben malik dengan jok Mataram di nuah suku-suku luah. Maka dait langsung demak si pelantas berembi keleger. Bagaimana? Masya Allah. Takutnya kita baru di jalan saja ditangkap polisi. Masya Allah. Apalagi kita ditanya di kubur seorang diri, tidak ada siapa-siapa. Masya Allah. Maka tadi malam saya baca sebuah perkataan dalam kitab Fawaidul Ayyam, yaitu nama kitabnya Khatimul Umur. Di situ ada seorang syekh yang bersair. Ketika seorang syekh ini ditanya oleh istrinya, wahai kakak, wahai kanda, wahai abang, wahai sayang, kenapa setiap malam kau tidak mau mematikan lampu ketika mau tidur? Sungguh nyala lampu itu menyilaukan mata saya ketika tidur. Wahai sayangku, adindaku,
Sungguh aku bukan tidak mau matikan. Tapi kalau lampu itu dimatikan, aku tidak bisa tidur. Aku terasa seperti di alam kubur. Masya Allah. Memberembira kira-kira jamaah. Menintat tokon barang ternyata 5 ulat kubur. Tahu tak kan? Masya Allah. Nah, maka saya milih bebas le soal kubur marabbuka wa nabiuka ni ndik lupa baca suratul ikhlas sedemat tindo waktu sakit palah-palah ye sebab mati lamu lamun dai mele jangan sang balak nan dah. Masya Allah. Karena ini jelas hadis man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yanmutu fihi lam yuftan fi qabrihi. Jelas hadis kena menu. Ndik ingkar saya. Dan tidak hanya itu, dia akan melewati sirat itu langsung dibawa oleh malaikat penunggu arsy. Langsung malaikat yang bawa dia. Tergotong si malaikat. Singgi. Marah entah dengan terus malaikat bukan sembarangan. Malaikat sapunggu arsy Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian ini belum masuk maknanya. Kita bahas fadilah hadis semangat baca. Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqru an ahli dzalikal manzil wa anil jiran. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas sekali doang. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sekali ketika entang balik ndik niat jelang sumur hidup. Dalam balik ketika tamu balik sakaduan selapu tetangga kah nyelang ketika masuk tidak apa-apa ketika masuk rumah, dalam rumah juga tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baca Qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka nafatil faqru an ahli zalikal manzil. Maka akan terhapus kefakiran dari semua isi rumah dan tetangga-tetangga rumah. Anil jiran 40 tetangga samping kiri kanan, maka tidak akan pernah fakir selamanya. Nah, jadi lamu milih senang hirup kita tetangga kanja tetangga dengan siapa? Sapaham, salim, soleh. Maka timat lupa baca milut mau bagian. Lupa dek lupa baca milut mau bagian karena hadis niki kan an ahli zalikal manzil wa an jiran dan tetangganya. Nia baca petang dasa tetangga milu mau bagian. Masya Allah. Nah, lagu tetangga niki maun penanjak daripada bacaan niki tadi. No, berdiri balik doang, wah maun selamat. Nah, Masya Allah. Dari jamaah yang dirahmati Allah, mun paran saya sakajut bertetangga niki lemak le surga masih ye kajut bertetangga saling boyak. Nah, lagu iya mun berdua tetangga sa faham agama, sa solah niki termasuk nikmat Allah yang besar. Aneh, berembe kira-kira budaya tetangga enggak pegawai belanja lo nginem kanya. Terus setel malam disco kanyan kan dia tabiram. Kan semakan neraka hirup niki timak balik mesak. Bila jelo malam pernah motor, bunyi disco jelo malam. Masya Allah. Walaupun di rumahnya dia tetap kita terganggu. Tetapi ini barang siapa yang
membaca suratul Ikhlas 1 kali, maka seluruh kefakiran isi rumah itu akan dihilangkan Allah, dan seluruh kefakiran tetangga yang ada di sekitarnya juga akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat tentang tetangga. Sebenarnya hadis mengatakan, man qala la ilaha illallah bibaddi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan memanjangkannya, maka yamhullahu arba'atul kabair. Allah akan menghapuskan 4.000 dosa besar. 1 kali. Kalau 2 kali orang tuanya, 3 kali ahli keluarganya, 4 kali baca la ilaha illallah tetangganya. Jadi dosa tetangga milun terhapus. Maka lamu abot zikir jamaah, abot zikir, abot anu pita tetangga sekarang zikir nyodok. Nyodok, maka milik selamat. Masya Allah. Nah, ia aran dengan cerdas.